Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dan jangan lupa juga untuk tetap berolahraga agar imunitas kita tetap terjaga dengan baik. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi teorema Pitagoras. Jika kemarin kita sudah membuktikan serta menerapkan teorema Pitagoras di beberapa masalah, maka pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga. Nah, di sini kaitannya dengan Pitagoras. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, jika di sini segitiga lancip, maka akan berlaku aturan A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat. Nah, jika dia segitiga siku-siku, berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jika dia segitiga tumpul, maka A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih kecil daripada C kuadrat. Nah, di sini perbedaannya. Jika dia A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka dia merupakan segitiga lancip. Jika sama dengan C kuadrat, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Dan jika lebih kecil daripada C kuadrat, maka dia merupakan segitiga tumpul. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini untuk segitiga ACB dengan panjang sisi A, B, dan C, jika C lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Nah, seperti itu ya. Nah, jika C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat B kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Nah, ingat ya, segitiga tumpul di C. Jadi patokannya di C, panjang sisi yang berhadapan. Nah, seperti itu. Sisi C di hadapan sudut C, sisi A di hadapan sudut A, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Mari kita coba bersama-sama. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C sama dengan 38 cm. Nah, di sini C sama dengan 38 cm, maka 38 kuadrat sama dengan 1444. Dan A kuadrat tambah B kuadrat, 17 kuadrat ditambah dengan 25 kuadrat sama dengan 289 ditambah dengan 625 itu sama dengan 914. Nah, di sini karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dapat disimpulkan segitiga ini atau segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Atau kita bisa ambil sembarang bilangan dengan memperhatikan ketaksamaan segitiga. Nah, ketaksamaan segitiga itu seperti apa? A ditambah dengan B itu selalu lebih besar daripada C, di mana C ini merupakan sisi terpanjang. Nah, ada juga yang pakai sama dengan. Jika pakai sama dengan, maka nanti dia tidak akan membentuk segitiga lagi, melainkan berhimpit garis-garisnya. Nah, jangan lupa dengan memperhatikan ini ya, di mana C merupakan sisi terpanjang.
Perhatikan contoh di atas, 17 tambah 25 itu selalu lebih besar daripada 38 cm. Oke, kita ambil contoh dengan angka lain, misalnya A-nya dia 3, B-nya dia 3. 3 tambah 3, 6. Berarti kita harus ambil di bawah 6. Berarti katakanlah 5. Nah, A3, B3, C-nya 5. Nah, kira-kira ini membentuk segitiga apa? Apakah tumpul, lancip, atau siku-siku? Mari kita coba. 3 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah dengan 9 sama dengan 18. Nah, di sini 5 kuadrat itu sama dengan 25. Ternyata C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, kalau dia lebih besar daripada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, berarti di sini merupakan segitiga tumpul. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga untuk kita ambil contoh, misalnya katakanlah di sini ada A-nya dia, kita ambil 40 ya. 40 misalnya. B-nya dia kita ambil 32. Nah, C-nya dia kita ambil 24. Nah, di sini berarti yang merupakan sisi terpanjang itu adalah A. Apakah dia memenuhi ketaksamaan segitiga? Berarti 32 ditambah 24 harus lebih dari 40. Ternyata dia memenuhi syarat yang ini nih. Oke, agar dia bisa membentuk segitiga. Oke, di sini apakah dia segitiga siku-siku, segitiga tumpul, atau segitiga lancip? Mari kita coba bersama-sama. Sisi terpanjang A yaitu 40 kuadrat. Nah, di sini 40 kuadrat itu sama dengan 1600. Nah, B ini A kuadrat ya. B kuadrat ditambah dengan C kuadrat itu sama dengan 32 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Nah, 32 kuadrat itu sama dengan 1024 dan 24 kuadrat itu sama dengan 576. Nah, 1024 ditambah dengan 576 ternyata hasilnya adalah 1600. Nah, dengan demikian A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, di mana siku-sikunya itu di A. Nah, seperti ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga yang memiliki panjang 40, 32, dan 24 merupakan segitiga siku-siku. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya, yaitu menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, di sini berlaku triple Pythagoras, yaitu 2PQ sama dengan 2PQ itu kuadrat ditambah dengan P kuadrat kurang Q kuadrat. Yang dikuadratkan itu harus sama dengan P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Ini merupakan bentuk aljabar yang paling sederhana untuk menemukan atau memeriksa triple Pythagoras. Jadi dengan kata lain, P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat itu ketika dikuadratkan itu sama dengan 2PQ itu kuadrat ditambah dengan P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, seperti itu ya. Seperti apa? Kita coba. P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Yang dikuadratkan itu akan sama dengan P pangkat 4 ditambah dengan 2P kuadrat Q kuadrat ditambah dengan Q pangkat 4. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita lihat di sebelah. 2PQ kuadrat ditambah dengan P, ini lupa ya, dikuadratkan. P
P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, seperti ini yang dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4 P kuadrat Q kuadrat ditambah dengan P pangkat 4 dikurangi dengan 2 P pangkat 2 Q pangkat 2 ditambah dengan Q pangkat 4. Ternyata hasilnya ini sejenis. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Berarti P pangkat 4 ditambah dengan 2 P pangkat 2 Q pangkat 2 sama dengan ditambah dengan Q pangkat 4. Ternyata ini sama. Nah, seperti itu ya. Berarti kita bisa memasukkan nilai P dan Q dengan catatan P harus lebih besar daripada Q dengan tujuan untuk menentukan 3 bilangan yang membentuk triple Pythagoras. Mari kita lihat tabel. Oke, tabelnya seperti ini. Sehingga di sini 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini 2 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 12. Nah, isi langsung aja di sini sehingga di sini diperoleh 13, 5 dan 12. Nah, di sini silakan diisi yaitu 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, begitu juga di sini. 4 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat itu sama dengan 17. Nah, begitu juga di sebelahnya. Berarti 4 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat itu sama dengan 15. Sedangkan 2 kali 4 kali 1 itu sama dengan 8. Nah, sama dengan 8 dan diperoleh hubungan 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Atau di sini ada 17, 15 dengan 8. Begitu juga misalnya untuk semua bilangan ini, misalnya di sini ada di 5 dan 3. 5 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat berarti 25 ditambah dengan 9 sama dengan 34. Nah, berarti di sini 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat itu sama dengan 16. Karena 25 kurang 9 sama dengan 16. Sedangkan 2 kali 5 kali 3, 2 kali 5 kali 3 sama dengan 30. Nah, seperti itu ya, diperoleh hubungan 34 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Atau 34, ini triple Pythagoras ya, 34, 16, dan 30. Oke, untuk semuanya silakan cari sebagai latihan di rumah. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu pembahasan materi kita untuk materi teorema Pythagoras. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD di rumah dengan catatan harus patuh pada protokol kesehatan. Jika ada yang belum dipahami, silakan didiskusikan dengan teman-teman atau silakan tanya secara pribadi kepada Pak Guru melalui chatroom WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.